Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Latifah, NPM 18040220008. Di sini saya akan melanjutkan kasus kedua dari soal UTS mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yang mana tentang pembagian laba dan pendekatan goodwill, adanya sekutu masuk. Nah, di sini sudah diketahui yaitu laporan posisi keuangan dari CV Berkah, di mana adanya aktiva dan pasiva. Yang terdapat di dalam aktiva yaitu ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, aktiva tetap, dan jumlah akhir aktiva. Dan yang terdapat dalam pasiva itu ada hutang usaha, hutang pada Tuan Y, modal Tuan X, dan modal Tuan Z, serta jumlah akhir dari pasiva. Nah, di sini ada pernyataan tanggal 2 Januari 2020, Tuan Y bergabung dengan perusahaan dengan mengalihkan piutangnya sebagai modal. Diminta membuat jurnal berhubungan dengan bergabungnya Tuan Y dan menyusun laporan posisi keuangan setelah bergabungnya Tuan Y. Nah, di sini jawaban yang tadi poin 1, jurnal bergabungnya Tuan Y dengan piutangnya pada CV Berkah, yaitu adanya suatu jurnal umum per 31 Januari 2020. Di sini ada keterangan debit dan kredit. Keterangan itu berisi kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, aktiva tetap, dan utang usaha, modal Tuan X, modal Tuan Z, dan modal Tuan Y itu sendiri. Kasnya tadi diperoleh bisa dilihat dari laporan posisi keuangan. Kas dari CV Berkah yaitu 750.000 ditempatkan di debit, dan piutang dagang 400.000 dalam posisi keuangan, dan dimasukkan ke dalam jurnal umum juga 400.000. Piutang dagang masuk ke dalam debit. Mengapa? Karena ada perusahaan lain yang mengutang kepada kita. Akhirnya kita mendapatkan uang tersebut. Nah, uang tersebut masuk ke dalam debit. Dan persediaan barang dagang 500.000. Dan aktiva tetapnya 1.350.000. Sedangkan utang usaha yaitu ditaruh ke kredit dengan jumlah 450.000. Yang mana mengapa utang usaha masuk ke kredit? Karena kita mengutang kepada perusahaan. Nah, jadi uang kita berkurang dan masuknya utang usaha ke dalam kredit. Jadi uang kita berkurang dan ditempatkan ke dalam kredit. Nah, sedangkan itu ada modal Tuan X, Tuan Z, dan Tuan Y itu pun juga masuk ke dalam kredit. Dan jumlah akhir dari debit yaitu 3 juta dan kredit 3 juta. Debit dan kredit sama-sama seimbang dan balance. Nah, laporan posisi keuangan setelah bergabungnya Tuan Y pada CV Berkah. Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020, yaitu adanya aktiva dan pasiva. Aktivanya itu tadi ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, dan aktiva tetap. Dan pasifanya itu tadi ada utang usaha, modal Tuan X, modal Tuan Y, dan modal Tuan Z. Nah, ini sama-sama nilainya juga 3 juta, yaitu seimbang dan balance. Nah, yang selanjutnya yaitu
Pernyataan nomor 2. Pada tanggal 18 Agustus 2018, Tuan W bergabung dengan persekutuan dengan menyerahkan uang tunai sebesar 750.000 dengan memiliki kepentingan atas laba yang sama. Pencatatan masuknya Tuan W sebagai sekutu dengan menggunakan pendekatan goodwill dan diminta membuat jurnal bergabungnya Tuan W dan menyusun laporan posisi keuangan. Di sini adanya metode goodwill, yang mana metode goodwill itu adanya sebuah sekutu yang baru masuk ke dalam sebuah perusahaan, yaitu tadi Tuan W tadi dengan setoran modal 750.000. Nah, modal mula-mulanya semua itu disamaratakan 850.000 dengan adanya bonus yaitu 100.000. Nah, berikutnya yaitu jurnal masuknya Tuan W dengan metode goodwill. Di sini ada sebuah debit dan kredit dengan keterangan kas modal W, mencatat setoran modal W, goodwill modal W, yaitu mencatat goodwill yang diberikan oleh X, Y, Z kepada W, dan jumlah akhir. Nah, goodwill ini 100.000 didapatkan dari 850.000 dikurang dengan 750.000 yang hasilnya 100.000. Jadi goodwillnya ditulis untuk modal W yaitu 100.000 dengan jumlah akhir yaitu 850.000. Dan yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan setelah Tuan W bergabung pada CV Berkah per 31 Desember 2020. Di sini adanya aktiva dan pasiva. Aktivanya itu berupa kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, aktiva tetap, dan goodwill. Sedangkan pasivanya itu ada utang usaha, modal Tuan W, modal Tuan X, modal Tuan Y, dan modal Tuan Z, di mana kas diperoleh 1.500.000. 1.500.000 itu diperoleh dari Nah, 1.500.000 itu diperoleh dari kasnya 750.000 dan jumlah keseluruhannya kan 850.000 ditambah 750.000 ditambah 850.000, hasilnya 1.600.000. Sedangkan di sini ada bonus 100.000. 1.600.000 dikurang dengan 100.000 yaitu hasilnya 1.500.000. Dan piutang dagangnya ini diperoleh tadi dari laporan posisi keuangan. Begitu juga dengan persediaan barang dagang 500.000. Dan aktiva tetap 1.350.000 dan goodwillnya tadi diperoleh dari jurnal masuknya Tuan W dengan metode goodwill yaitu 100.000 dengan jumlah akhir yaitu 3.850.000 dan pasivanya itu terdapat utang usaha senilai 450.000. 450.000 itu diperoleh dari utang usaha yang sudah ada pada laporan posisi keuangan dan jurnal umum sebelumnya untuk CV Berkah. Dan di sini ada modal Tuan W, X, Y, dan Z dengan jumlah akhir 3.850.000. Nah, aktiva dan pasiva dalam laporan posisi keuangan CV Berkah per 31 Desember 2020 itu sama-sama seimbang dan balance dengan hasil akhir 3.850.000.
Dan yang ketiga yaitu pada tanggal 18 Agustus 2020, Tuan W bergabung dengan persekutuan dengan menyerahkan uang tunai sebesar 750.000 dengan memiliki kepentingan atas laba yang sama. Pencatatan masuknya Tuan W sebagai sekutu dengan menggunakan pendekatan bonus tadi diminta, yaitu membuat jurnal bergabungnya Tuan W dan menyusun laporan posisi keuangan. Nah, metode bonusnya dengan perhitungan modal yaitu adanya poin-poin dari modal W, X, Y, dan Z dengan jumlah akhir yaitu 3.300.000 dan rata-rata modal yaitu 825.000. 3.300.000 dibagi 5 yaitu 825.000 dan adanya kelebihan sekutu 25.000. 25.000 ini diperoleh dari 825.000 dikurang dengan 850 850.000 dikurang dengan 825.000 yang kelebihannya yaitu 25.000 dan kelebihan dari Tuan W itu sendiri yaitu 75.000. Mengapa 75.000? Karena 825.000 dikurang dengan 750.000 hasilnya 75.000. Nah, di sini ditulis sekutu, setoran modal awal, modal mula-mula, bonus diberikan dan diterima yang diperoleh dari perhitungan modal tadi, rata-rata modal dan kekurangan modal sekutu. Di sini dimasukkan angkanya. Modal Tuan W 850.000, Tuan X 850.000, Tuan Y 850.000, Tuan Z 850.000, Tuan W 750.000. Dan modal mula-mulanya disamakan semua 825.000. Dengan bonus yang diterima 25.000, 25.000, 25.000 dan Tuan W kekurangan modal sekutu dikurang sama dengan 75.000. Nah, di sini ada jurnal masuknya Tuan W sebagai metode bonus, di mana adanya sebuah jurnal, yaitu jurnalnya berisi tentang kas, modal W, modal Tuan X, modal Tuan Y, dan modal Tuan Z, dan modal Tuan W, yaitu dimana kas itu sendiri 750.000 dari laporan posisi keuangan yang di awal tadi, dan modal Tuan W itu 750.000, modal Tuan X yaitu 25.000 dan Tuan Y 25.000 dan Tuan Z 25.000 ditempatkan di debit. Mengapa? Karena mereka sudah bergabung pada awalnya dan tidak kekurangan sekutu, mereka kelebihan sekutu. Dan sedangkan Tuan Y itu kekurangan sekutu, maka dia ditempatkan di kredit. Dan jumlah akhirnya yaitu 825.000 pada debit dan 825.000 pada kredit. Nah, di sini seimbang dan balance. Yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan setelah Tuan W bergabung pada CV Berkah per 31 Desember 2020, di mana adanya sebuah aktiva dan pasiva. Aktivanya itu berisi kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, aktiva tetap. Poin-poinnya tadi sama dengan laporan posisi keuangan sebelumnya. Tapi yang menjadi pembeda di sini yaitu tidak adanya pendekatan goodwill, karena di sini Tuan W sudah bergabung dan menjadikan bahwa Tuan W sudah bergabung dalam laporan posisi keuangan itu sendiri tidak dicatat pendekatan goodwill. Nah, begitu juga pada pasifanya yang berisi utang usaha, modal Tuan X, modal Tuan Y, dan modal Tuan Z, serta modal Tuan W itu sendiri. Nah,
di situ dengan nilai 825.000 yang sudah diterima dari setelah Tuan W masuk dengan menggunakan metode bonus. Dan di sini jumlah akhir aktiva yang terdapat dalam debit maupun kredit. Debit aktiva itu debit dan pasiva itu kredit. Jumlah akhirnya yaitu 3.750.000. Jadi seimbang, mereka balance. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.